Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam semangat sehat nggih. Nggih, Gitu. alhamdulillah. Gimana kabarnya sekarang ini Ustaz? Alhamdulillah Ustazah, hari ini saya tetap semangat, sehat walafiat. Tetap menjalankan ibadah puasa? Insyaallah. Masya Allah. Kali ini kita ketemu lagi dalam acara Giat Podcast Kemangi yang setiap harinya ditayangkan oleh Kementerian Agama. Betul, Dan kali betul. ini adalah materinya perihal keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan. Nggih, betul. Manakala memang banyak kita mengupas tentang perihal sedekah ini Ustadz, yang mana sedekah itu mengurangi dari musibah, ujian hidup kita, keutamaannya loh ya, betul itu. Betul. Ya, yang kedua, dengan adanya banyaknya bersedekah, kita akan dilipat gandakan. Betul Ya. sekali. Rezeki kita kadang-kadang tidak terduga itu. Malah Ya. bertambah. Iya, Nah, benar ya. Nah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pahalanya akan bertambah Berlipat-lipat. ganda. Nggih. Pahala berlipat gandanya dari sedekah ini juga akan mengurangi dari dosa kita. Betul Benar kan Ustazah, ya? betul nggih. Dan juga banyak sekali pintu-pintu rezeki dibuka di bulan suci Ramadan kalau kita perbanyak sedekah. Kadang-kadang dan juga memang harta yang kita diberi titipan oleh Allah. Nah, bagaimana mengupayakan mengupas dan membungkusnya sebaik mungkin kita sedekahkan kepada yang berhak ataupun kepada di bulan-bulan yang lainnya, terutama di bulan suci Ramadan. Betul Ustazah. Nggih. Untuk itu, mari kita sapa dulu sahabat nggih. podcast Iya, Kemangi ya, iya. biar Terima kasih. lugas nanti apa yang sampaikan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kali ini bertemu kembali dengan saya, dan ini saya saat ini didampingi oleh narasumber yang luar biasa, yang mana sahabat ini adalah sahabat seperjuangan saya, yakni dari Ustadz Subhan SH dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sempu. Betul. Yang kali ini membahas perihal keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan. Untuk itu menyingkat waktu, silakan Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat podcast yang saya hormati, kesemuanya saja yang tidak saya sebut satu persatu namanya. Alhamdulillah, siang ini saya bisa hadir di sini dalam rangka mengisi podcast di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah, saya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga siang ini saya masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah saya dan panjenengan semuanya senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diparingi barokah umurnya, barokah rizkinya, dan barokah ibadahnya. Amin Allahumma amin. Sahabat podcast yang saya cintai dan saya hormati, tidak terasa ya, kita sudah akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Ya, tidak terasa Ustazah ya, nggih, tidak terasa sekali. Sudah ya. hampir penghujung. Awal-awal kita itu berpuasa kayak masih lama begitu nih. Kapan hari raya begitu. Tapi setelah kita jalani dengan santai dan menerima atas semua apa yang kita perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tidak terasa hari ini sudah hampir melaksanakan atau merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan tetap paling sehat Ustaz. Amin. Sahabat podcast yang saya cintai, ini merupakan bulan suci Ramadan yang kita tahu ini bulan yang penuh berkah, maghfirah, penuh ampunan dan penuh keberkahan semuanya. Banyak orang yang mengharapkan bulan suci Ramadan ini, tetapi banyak sekali
Allah tidak mengizinkan orang-orang untuk nyampe di bulan suci Ramadan. Banyak yang meninggal Ustazah, nggih. Banyak sekali tangga saya itu ada beberapa orang yang tahun ini tidak melaksanakan bulan suci Ramadan karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita mendengarkan lantunan puji-pujian di dalam setiap sholat, doa orang-orang yang kita dengar di setiap sholat itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah doa kita keterima Ustazah. Hari ini kita bisa menikmati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tahun depan kita juga masih nyampe umur kita ke sana. Amin. Allahumma amin. Sahabat podcast yang saya cintai, dalam hal ini kami akan memberikan hal tentang keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan Ustazah. Di mana ada beberapa hal yang nanti saya kupas ya tentang keberkahan, keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan. Di antaranya itu satu, pahala dilipat gandakan. Itu sudah jelas sekali Ustazah Hikmah. Di dalam hari-hari biasa kita bersedekah cuma dapat satu pahala, tapi di bulan suci Ramadan Allah akan berikan pahala 10 kali lipat dari yang kita lakukan. Apalagi sekarang ini membaca Al-Quran pun begitu ya. Setiap huruf Allah akan ngasih 10 pahala kebaikan. Dalam surat Al-Fatihah saja bacaan ayat Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? Ada 27 kalau nggak salah di situ. Berarti kalau kita membaca di luar bulan suci Ramadan cuma dapat 27 pahala. Tapi kalau bulan suci Ramadan akan mendapat 270 pahala kebaikan dalam kita mengaji di dalam bulan suci Ramadan. Apalagi bersedekah Ustazah Hikmah kan ngoten nggih. Ya, banyak orang pesimis kadang-kadang. Masa Pak Ustadz orang bersedekah itu bulan suci Ramadan itu bisa berlipat ganda? Itu sudah jelas sekali. Dalam sebuah hadis diterangkan, malah Nabi dalam sebuah hadis dijelaskan, ditanyakan oleh para sahabat, An Anis qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sadaqati afdalu. Sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata seorang sahabat. Nabi menjawab, sedekatu fi Ramadan. Sedekahlah di bulan suci Ramadan. Ini yang paling utama, paling besar sekali pahalanya Ustazah Hikmah. Tidak terasa. Jadi banyak orang merasa itu kira-kira iya tah pahala itu sampai segitu banyaknya begitu. Kita semua tidak akan mengetahui, tapi besok setelah kita menyampai di akhirat, di alam mahsyar akan mengetahui berapa pahala kita dilakukan selama bulan suci Ramadan Ustazah. Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis pun begitu, jelaskan An Ibni Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajudan nasi wa kan ajuduha yakunu fi Ramadan. Dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Ia semakin dermawan saat berada di bulan suci Ramadan Ustazah. Jadi kita selaku sahabat Nabi harus betul-betul bisa menyimak, bisa mengikuti sifat dan tingkah laku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk bersedekah di bulan suci Ramadan kan ngoten Ustaz. Terus yang kedua, apa keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan Ustaz? Yang kedua itu menjadi penghapus dosa Ustaz. Tadi kita bicara dari awal tadi itu sudah jelas penghapus dosa. Ya Allah, betul-betul Allah memberikan pahala yang banyak, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, perlu ampunan, sehingga bersedekah pun bisa menghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan Ustaz. Ya Allah, betapa nikmatnya hidup ini selaku seorang muslim, bisa hidup damai di tanah air kita ini
Dengan bersedekah maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Amin. Yang ketiga Ustazah, keutamaan sedekah di bulan Ramadan itu meningkatkan rasa syukur kita. Nggih, rasa syukur kita. Allah berfirman dalam surah Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itu sudah jelas. Kalau bersyukur, Allah akan menambahi nikmat saya dan panjenengan. Tapi kalau Anda tidak bersyukur, maka siksa laknat Allah akan datang kepada kita. Itu banyak sekali terjadi di masyarakat. Dikasih uang 100.000 tidak bersyukur, tuh cuma 100.000 buat apa ini? Tidak bersyukur. Apa yang terjadi? Anak sakit, istri sakit, dapat musibah yang lain dan semacamnya. Karena apa? Tidak ada rasa syukur dalam hati manusia itu, sehingga Allah ngasih bala kepada manusia itu. Kalau kita selaku umat muslim, Ustazah, ayo introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul jenengan ini bersyukur pada Allah, dikasih kenikmatan hidup di dunia, menghirup oksigen secara gratis, kita syukuri bersama. Sehingga umur kita jadi berkah, manfaat dan barokah di dunia wal akhirah. Yang keempat Ustazah, pembuka pintu rezeki dan kebaikan, itu sudah jelas. Dan itu pun saya ngalami sendiri. Pintu mana aja nanti itu. Iya, karena kalau sudah diningkatkan rasa syukur. Ya, kan betul, gitu ya. Membuka pintu rezeki, ngasih dengan kita ikhlas sedekah pada orang lain atau keluarga. Lah ini perlu kita ketahui Ustaz. Banyak orang tuh salah paham, keliru memahami tentang sedekah. Mana yang lebih utama antara keluarga sama orang lain? Kalau kita berbicara, yang paling utama harus satu dulu, keluarga. Jangan mentang-mentang kita kepingin pahala besar di bulan suci Ramadan, anak kelaparan kita ngasih makan pada orang lain. Ini keliru Ustaz. Karena di situ dalam satu keluarga ada istri dan anak kita, apalagi istri yang merupakan teman hidup kita. Orang yang terdekat. Terdekat, iya betul Ustaz. Karena yang tahu persis adalah istri yang doa. Suksesnya seorang suami ada doa istri di belakang, gitu Ustaz. Alhamdulillah kan ngotan. Jadi kalau kita bersedekah, kata guru-guru saya gitu, utamakanlah dulu keluarga kita. Punya uang 10.000, yang 9.000 untuk keluarga kita, yang 1.000 berikan kepada orang lain. Boleh kita berikan pada orang lain kalau orang itu sangat membutuhkan dan tidak ada lagi hal yang mau diambil, ya kita berikan. Tapi dengan catatan harus imbang antara keluarga dengan orang lain. Jangan mengutamakan dulu orang lain, tapi keluarga tidak ada apa-apanya, kelaparan, kita tidak boleh memberikan sedekah seperti itu. Ustaz, ngoten. Terus yang kelima apa? Menjadikan harta lebih berkah. Jelas ini sudah. Banyak orang bersedekah tidak pernah miskin Ustazah, tambah kaya nggih. Kita bersedekah itu jangan hitung-hitungan matematika di dunia, nggak bisa. 100.000 diberikan 90, tinggal 100, nggak bisa. Kalau sedekah itu berikan 90, akan tumbuh lagi beribu-ribu ratus. Di situ Allah berikan hadiah pada kita selaku orang yang gemar bersedekah. Makanya di bulan suci Ramadan ini monggo para penggemar podcast ya, mulai sekarang masih ada waktu kita ini, beberapa hari lagi perbanyaklah sedekah di bulan suci Ramadan ini, dengan harapan kita ini akan diberikan berkah di Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan tambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu umur, apa itu harta, atau yang lain-lain. Ngoten Ustaz. Ini yang terakhir apa Pak Ustaz? Mendapat naungan di hari akhir. Itu ya Allah, mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya sahabat podcast ya, besok kalau sudah Allah mencabut nyawa kita,
kita di alam barzah. Mudah-mudahan mendapat nikmat kubur. Amin, Nggih. amin. Ahli surga Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Ustazah, nggih, perlu kita sekali lagi di bulan suci Ramadan ini, ayo kita perbanyak bersedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah ini banyak macamnya, nggih. Tidak bisa bersedekah secara harta, lewat harta, lewat dari tenaga bisa, Ustazah. Tenaga gak punya tenaga, dari pikiran bisa, Ustazah, kan ngoten. Jadi tidak harus dari harta kita bersedekah. Tenaga dan pikiran pun itu masuk sedekah. Ngoten, Ustazah. Nggih. Mungkin Ustazah. Yang paling simpel juga ya. Sedekah yang paling murah meriah, sedekah apa itu, Ustaz? Sedekah senyuman kepada kepada sesama teman. Ini sedekah makhluk Allah yang lain, berbaik-baik pada orang lain. Kan begitu. Tapi kalau senyum jangan di sendirian, pas senyum-senyum di pinggir jalan senyum-senyum, orang kan ngira kita itu edan begitu. Tergantung ya, lihat sikonnya. Iya, betul Ustazah nggih. Ya tengotan. Terus yang terakhir, sahabat podcast, ada orang sempat menanyakan kepada saya, Ustazah, walaupun jangan tidak menanyakan kepada saya. Banyak ini pertanyaan, Ustaz. Tunggu dulu, bagaimana ini tanggungnya? Ustaz, apa sih bedanya sedekah dengan infak? Ya, ini mungkin juga mungkin timbul dari Ustazah Hikmah juga. Iya. Perbedaannya itu apa? Perbedaan sedekah dan infak. Kayak tipis banget, cuma tolong dijelaskan itu. Cuman tipis banget ya. Ini namanya tipis banget cuman, tapi kegunaannya tuh beda-beda sendiri. Kalau sedekah itu memberikan harta kepada orang lain dengan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik harta atau pikiran atau tenaga. Jadi kita ini bersedekah bukan cuma harta, Ustazah. Jadi bersedekah untuk orang lain bisa lewat hartanya atau lewat pikirannya, membantu jalan memberikan sesuatu argumen atau pendapat orang lain, itu masuk sedekah. Yang kedua, memberikan istilah tenaga. Orang ada tenaga kita yang membangun rumah, kita sedekah tenaga boleh di situ, Ustazah. Itu sedekah. Ini kalau infak apa, Ustadz? Infak itu cuma berupa harta, Ustadz. Harta, uang untuk kemaslahatan masjid, musola dan orang lain, untuk apa atau fakir miskin itu, Ustadz. Jadi bedanya cuma sedikit. Kalau infak itu harta saja yang kita berikan pada orang lain atau masjid atau musola, tapi kalau sedekah bukan cuma harta, tapi ada pikiran dan tenaga pun itu bisa disedekahkan. Itulah ngoten, Ustadz. Masya Allah, ternyata memang gitu Ustaz ya. Nah, selama ini antara perbedaan sedekah dan infak. Nah, barusan dikemas sahabat podcast Kemangi ini ada lagi Ustaz dari tadi yang sampai secara lugas menceritakan ataupun mengupas perihal sedekah di bulan suci Ramadan yang begitu berlipat-lipat ganda. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan Ustaz ini, Ustaz ya. Ya. Apakah hanya sedekah harta saja? Walaupun sampai barusan sudah mengupas. Itu harus perinci apa aja, Ustaz? Apakah harus sedekah harta yang dinamakan sedekah untuk berlipat ganda ataupun yang lainnya? Hamba cukup fokus kepada harta. Nah, ini pertanyaan. Khawatir dari teman-teman yang lainnya itu punya perasaan, saya nggak punya harta kayak tadi sampean itu ya. Bagaimana cara ingin bersedekah? Mungkin betul. Melalui ini nih bagaimana tuh, Ustaz? Iya, sedekah itu tadi sudah saya jelaskan, Ustaz. Bukan cuma harta, tapi pun tenaga. Hari-hari ini itu, Ustaz, atau pikiran. Seperti contoh, kita itu bersedekah tenaga kepada orang yang membutuhkan tenaga kita. Ada orang punya gawe, kita membantu di situ, memasak dan semacamnya. Itu merupakan diniati mawon jenengan, diniati dalam hati kita niat bersedekah. Tidak mengharap apa-apa pada orang itu, kita bersedekah. Insya Allah dengan kita bersedekah, niat bersedekah kepada orang itu, Allah akan berikan berlipat ganda pahala kula panjenengan membantu orang itu. Apalagi pikiran. Ada seseorang yang kesulitan sesuatu. Iya, banyak Ustaz dengan ngoten nggih. Bagaimana bisa memberikan kontribusi gitu ya. Betul nggih. Gak bisa, dia buntu semua sudah dalam pikirannya, gak bisa memberikan solusi gimana, akhirnya kita bantu. Oh seperti ini.
Hanya dengan begitu kita berikan bantuan secara pikiran, solusi pada orang lain, orang itu bisa menemukan sesuatu yang terbaik untuk dirinya kan ngoten Ustaz dengan ngoten. Ada seperti itu. Nah, kita kan sekarang bulan suci Ramadan ya Ustaz ya. Banyak sekali ya kami mensupport perihal sedekah, betul. Bagaimana sedekah itu bukan hanya harta, tenaga, pikiran, apapun itu. Seperti yang contoh di hari-hari saat ini takjilan, takjilan, bagi-bagi takjil kepada masyarakat yang lain. Nah, kami support itu bagi orang yang tidak bisa, mari saling bahu membahu, mendapatkan, ada yang menyumbangkan, kita kumpulkan. Setelah itu yang lainnya melalui tempatnya di mana kita persiapkan akomodasi dan lain sebagainya. Lah itu termasuk sedekah. Masuk sedekah Ustaz. Bagus itu. Dan sekarang kayaknya sudah mulai marak di masyarakat. Iya, saya sendiri gitu kadang ngalami Ustaz. Kalau sore-sore sama anak jalan-jalan. Iya, jalan-jalan cari takjilan gratis. Tapi kalau melihat semangatnya, girohnya, semangat orang-orang situ saat yang saya ternyuh, ya Allah, bisa seperti itu ya. Indahnya lah bulan suci Ramadan, dan orang memahami tentang makna keutamaan Ramadan, itulah sesuatu yang dilakukan pada hari itu juga. Ya, berikan takjilan, kadang-kadang satu meja itu kan beda-beda Ustaz. Macam-macam masakannya. Kadang saya mikir ini apa orang satu yang masak, katanya ternyata tidak. Ini beberapa orang Ustadz yang ngasih, taruh sini niat sedekah. Alhamdulillah, begitu indahnya Islam dalam hidup kita ini, apalagi di bulan suci Ramadan. Tidak bisa memberikan takjilan, kita bantu tenaga memberikan kepada orang lain Ustadz kan ngoten nggih. Itu termasuk sedekah tenaga kita kepada orang lain kan ngoten. Ya berarti kan berlomba-lomba dalam kebaikan Ustaz. Apalagi di bulan suci Ramadan ini sudah dicerminkan pahalanya begitu banyak. Fastabiqul khairat, mari berlomba dalam kebaikan di bulan, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi salah spiritnya itu terlihat banget. Betul Ustaz. Bukan hanya takjilan atau persiapan tadarus, tarawih itu. Apalagi sekarang sudah banyak menjaman wilayah safari Ramadan. Sedekah Al-Qur'an. Betul. Melalui kepada santunan kepada kaum duafa, anak-anak yatim. Itu cerminan keindahan dari Islam yang kita betul. Gitu ya. Ada lagi Ustaz pertanyaan masyarakat di daerah saya. Ustaz, kula boten sakit ngaos, saya nggak bisa ngaji Ustaz. Apa yang saya bisa lakukan pada orang lain? Sampai ngasih takjilan pada orang yang ngaji, itu pahalanya sama dengan orang yang mengaji Anda. Gak punya jajan, gak punya koin, dengan berikanlah air, kopi atau teh. Gak punya teh, gak punya uang, berikanlah air hangat, air putih saja pada orang yang ngaji. Itu pahalanya sama dengan kita mengajian ngoten Ustaz. Wah, ini betul-betul saya mengalami dalam bulan suci ini. Banyak sekali orang sudah memahami tentang makna keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan. Spiritnya betul-betul senang ya. Mudah-mudahan kita ini juga panjenengan ya tetap istiqomah Ustaz kan ngoten nggih ngoten. Ya Ustaz, begitu banyak kupasan yang kita anukan. Sebetulnya banyak sekali, cuma karena limit waktu. Ustaz. Ini lagi Ustaz, dari yang sampean kupas saya ada sedikit bahwa sedekah yang utama adalah kepada keluarga. Betul. Selain itu ya, dari hadis tadi Nabi pernah dahulu juga begitu. Bahwa lebih baik yang sudah Anda katakan ketika bersedekah kepada orang yang sedang kehausan, apa artinya? Yaitu kepada orang yang berpuasa. Betul Ustaz. Itu utama nggih, sangat utama nggih. Dari Kanjeng Nabi langsung itu hadisnya bahwa paling bagusnya bersedekah selain itu adalah memberi makan minuman pada ketika kehausan atau dalam orang yang berpuasa. Ini Ustaz memicu kita dan sekaligus bagaimana memberikan sesuatu, berbagi. Intinya berbagi nih Ustaz. Betul Ustaz, berbagi. Tingkat kesolehannya kita, kesalehan sosialnya, kepekaan sosialnya harus tumbuhkan. Ya inilah di madrasah Ramadan. Betul Ustaz. Betul kalau Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali yang harus kita petik edukasi tentang keislaman, hasanah keilmuannya ataupun yang lainnya, apalagi masalah sedekah. Nggih Ustaz. Karena betul. Memang sedekah ini gampang, mudah, akan tetapi kadang-kadang ini karena sedekah kok tidak dilihat dengan keikhlasan. Betul, banyak itu Ustaz ya. Maaf, kadang-kadang ngoten. ini ada Ustaz, maaf.
dari gimana ya Bu Ustazah, kami ingin sedekah, kami berusaha bersedekah, tapi kadang-kadang ada yang nyeletuk. Kok sedekah dipamerkan loh? Bagaimana menurut jenengan? Padahal betul-betul kan sedekah. Kalau bukan kita siapa syiarnya dakwah kita itu? Itu betul. bagian dari syiar dakwah bil hal. Bagaimana penjenengan? Ada, iya. Memang ada yang segitu orang yang menanyakan kok dia tuh bersedekah tapi di share di salah satu grup atau di Facebook, itu apa tujuannya? Saya bilang semua itu tergantung niatnya. Kalau niatnya dia itu baik semata-mata karena Allah dan dia meng-share sesuatu apa yang dia lakukan demi karena Allah, insya Allah Allah akan berikan pahala berlipat gandakan apa di bulan suci Ramadan. Itu kan salah satu syiar Islam. Ya, betul. Bagus itu. Dia saya bilang jangan melihat casingnya, lihatlah di dalamnya kan gitu Ustazah. Orang kadang-kadang nggak bisa memahami gitu, pengen sedekah tapi di share di Facebook, di IG dan semacamnya, itu apa itu? Kita tidak mengetahui kan, tapi Allah semua tahu dengan niat kita yang baik kan ngoten Ustaz. Ya, betul. Tergantung innamal a'malu binniyat. Dan juga Ustaz dengan adanya begitu girohnya, spiritnya yang tidak pernah sedekah, kita berharap itu bukan dengan niatan ingin dilihat, dengan riak, tidak. Berusaha bagaimana dengan adanya giat yang baik di bulan suci Ramadan, bagi-bagi takjil, tadarus, tarawih dan lain sebagainya. Ya itu. Betul. Berdakwah syiarnya bilhal. Tidak bisa ini, mungkin dengan ini yang tergerak, yang tak pernah bersedekah tergerak untuk sedekah. Karena pahalanya berlipat ganda di bulan suci. Ya berusahalah, bukan hanya di bulan suci semacam ada sebuah masjid setiap hari ada takjilan. Ya. Saya tanya kepada seorang takmir, ini dari mana uangnya? Ini dari sebentar dari ini. Terus apa tujuannya? Untuk merangsang jemaah yang lain. Ya. Sehingga setiap hari orang itu makan, dia punya mikir juga. Lama-lama ya akhirnya dia yang ngasih sedekah kepada orang di masjid itu, Ustaz. Awalnya seorang takmir berikan sedekah pada jemaah yang ada, lama-lama jemaah yang dikasih sedekah itu tersentuh hatinya untuk berikan sedekah kepada orang lain. Sehingga sekarang ini masjidnya ramai, banyak sekali tuh sedekah yang ada di masjid. Karena apa? Dia merasa terpanggil dengan tingkah laku, dengan kinerja seorang takmir memberikan semacam perangsang, positif. Termasuk tadi itu nge-share foto di salah satu media. Itu kan tujuannya untuk merangsang, beri panggilan, memanggil jemaah yang lain untuk bisa memberikan terbaik untuk orang lain kan ngoten Ustaz. Ya, benar Ustaz. Ini banyak sekali yang harus kita, cuma limitnya mohon maaf Ustaz ya. Insyaallah kita ketemu di channel lainnya. Insyaallah Ustazah Hikmah. Dalam kesimpulannya sahabat podcast Kemangi, bahwa mari kita berlomba di bulan Ramadan ini, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairatnya, spiritnya dalam rangka menjaga dari kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan. Karena yang pasti sudah dikupas tuntas oleh Pak Ustadz tentang beberapa keutamaannya, terutama adalah rasa syukur kita tinggikan. Betul. Insya Allah akan ditambah rasa syukur kita. Dan nantinya kita akan diberi sesuatu oleh Allah dalam kebaikan dari sedekah itu, naungan di hari kiamat. Ini juga mengingat kita Ustadz ya, orang yang sudah meninggal aja kepingin hidup lagi untuk bersedekah, apalagi kita yang masih hidup. Jangan sampai kufur nikmat apa yang sudah diberikan dalam kebaikan. Ayo kita syukuri, harus kita berbagi. Bukan kita hanya ketika dititipin harta, jangan kita aja yang menikmati, tapi kalau bisa kita berbagi. Mudah-mudahan sedekah ini memberi spirit kepada kita juga, ahli sedekah dari apapun, sedekah ilmu, sedekah tenaga, pikiran, memberikan kontribusi kebaikan, harta dan lain sebagainya. Hanya itu kurang lebih yang saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan jadi barokah hasanah keilmuan kita pada hari ini Ustaz ya. Insyaallah amin. Berkah semuanya, barokah. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.